Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya harap dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zulianto. Saya salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua dan saudara-saudara semua yang telah mengikuti kegiatan ini dan juga mengikuti video-video kami dari Pusko 97 KKN IKDR IAIN Kudus 2020. Dan baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jadi di era digital ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya game online, yaitu salah satu fitur dalam smartphone. Nah, akan tetapi mengapa kita harus waspada akan akibat kecanduan game online? Dan seberapa berbahaya sih dampak atau akibat dari kecanduan game online pada anak? Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, saya memiliki sebuah tayangan video tentang beberapa kasus anak di Indonesia yang telah mengalami kecanduan game online. Nah, berikut videonya. Saya kasih waktu itu gadget rusak ya, yang nggak nyala waktu itu malah. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil, dia masih gini dengan fokus mata di tangan. Umurnya berapa? Ditanya umurnya berapa, Iwan? Jadi ada satu penelitian yang di penelitian neuro ya waktu itu yang meneliti tentang orang yang menggunakan gawai dalam intensitas dan frekuensi yang tinggi ini. Ini fokusnya nanti kepecah, konsentrasi berkurang dan lain-lain. Di penelitian itu orang yang sudah banyak menggunakan gadget gawai setiap hari itu dari foto gelombang otaknya, aktivitas gelombang otak
per 10 detik itu terpotong. Kalau yang paling parah itu sampai dengan kecanduan, yang biasa kalau kita kenal dengan adiksi. Nah, adiksi ini kan macam-macam ya. Adiksi ini adalah penggunaan berlebihan yang kita tuh jadi nggak tahu prioritas, kita juga jadi lupa, mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari lah ya. Balik lagi, orang tua juga mesti bener-bener tahu kapan harus anak itu bermain dengan gawainya, kapan harus berhenti, kapan harus bermain dengan temannya, kapan juga kita harus berdiskusi. Jadi jangan jadikan gawai itu sebagai salah satu atau satu-satunya alat yang dipakai untuk mengukur bahwa gue udah happy loh memberikan anak gue ketenangan dengan gawai. Saya bisa senang loh anak gue tenang, nggak nangis. Oleh karena itu, buat teman-teman dan para bapak ibu orang tua khususnya, ada beberapa tips untuk upaya pencegahan dan penanganan agar anak terhindar dari kecanduan game online dari saya. Jadi tips yang pertama, kita perlu mengetahui dan memahami apa saja faktor penyebab anak kecanduan game online. Nah, faktor ini bisa jadi berasal dari internal, dari dalam diri anak itu sendiri. Dan bisa jadi juga berasal dari eksternal, dari luar atau dari lingkungan anak. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan bermain anak, dan juga lingkungan masyarakat. Faktor internal misalnya bisa jadi anak mengalami rasa bosan dengan aktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian faktor eksternal misalnya bisa jadi juga anak terpengaruh oleh lingkungan bermainnya. Barangkali teman-temannya di situ banyak yang memegang smartphone dan bermain game online. Dan bisa juga karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Dan lebih rincinya nanti akan saya sampaikan di akhir materi ini tentang faktor penyebab anak kecanduan game online, sekaligus menjadi materi penutup pada kesempatan kali ini. Jadi, simak video ini sampai selesai. Kemudian, tips yang kedua yaitu kontrol diri dan pentingnya kontrol dari orang tua terhadap anak. Jadi kontrol diri yang saya maksud di sini ialah kita bijak dalam menggunakan segala sesuatu, khususnya dalam bermain game online maupun sejenisnya dan juga smartphone. Nah, tetapi masalahnya tidak semua anak mampu berperilaku bijak dalam penggunaan smartphone ini atau dalam bermain game online ini. Maka dari itu, di sini saya katakan pentingnya kontrol dari orang tua terhadap anak. Baik itu pengawasan, perhatian, dan lain sebagainya. Yang terpenting mampu mengawasi anak 24 jam. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu tindak lanjut atau penanganan. Ini apabila anak sudah benar-benar mengalami kecanduan game online. Ada beberapa cara yang terpenting buat para orang tua khususnya dan keluarga anak. Jadi, pertama, apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada anak, sehingga anak tidak minder dan
mampu terlepas dari kecanduan game online. Kemudian kita bawa anak ke psikolog maupun konselor agar anak diberi layanan konseling ataupun terapi sebagai pengobatan rasa kecanduan anak tersebut terhadap game online. Dan yang terakhir, kita bisa mengalihkan aktivitas anak yang lebih menyenangkan dan lebih fresh, seperti kita mengajaknya ke sebuah wisata alam, naik gunung, atau juga bisa kita mengajaknya dengan berolahraga setiap hari di jam-jam tertentu, seperti itu. Jadi demikian materi atau tips dari saya mengenai pencegahan dan penanganan agar anak terhindar dari kecanduan game online. Sebagai mana yang saya katakan di awal, di akhir materi ini akan saya sampaikan secara rinci faktor-faktor penyebab anak kecanduan game online. Sebelum saya tutup nanti, akan saya tampilkan faktor-faktor tersebut dalam tayangan berikut ini. Ini untuk Anda. Baiklah, demikian tadi materi layanan informasi tentang waspada kecanduan game online terhadap anak dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Dan apabila video atau materi ini membantu teman-teman, silahkan sukai video ini. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan teman-teman cantumkan dalam kolom komentar. Dan ikuti terus program dari kami Posko 97 KKN IKDR IAIN Kudus 2020 melalui akun media sosial kami, yaitu KKN IK97 untuk Facebook atau KKN 97 untuk IG. Dan jangan lupa subscribe Sarapan Pagi Channel untuk akun YouTube kami. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.